Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah psikologi kesehatan tentang stres, penyebab dan dampak. Adapun bahan kajiannya, yang pertama pengertian stres, kedua teori-teori tentang stres, yang ketiga sumber-sumber stres, yang keempat pengaruh stres terhadap kesehatan, yang kelima gangguan psikofisiologis. Stres merupakan suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan sehari-hari. Menurut WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial. Kedua hormon ini dapat memunculkan suatu reaksi pada tubuh Anda, antara lain jantung berdebar cepat, otot tubuh menegang, tekanan darah meningkat, dan bahkan napas jadi lebih cepat. Reaksi ini disebut fight or flight alias respon stres. Teori stres hanya digolongkan atas tiga pendekatan. Tiga pendekatan terhadap teori stres tersebut adalah: yang pertama stres model stimulus, yang kedua stres model respon, dan yang ketiga stres model transaksional. Stres model stimulus merupakan model stres yang menjelaskan bahwa stres itu adalah variabel bebas atau independen atau penyebab manusia mengalami stres. Dengan kata lain, stres adalah status lingkungan yang seseorang rasakan begitu menekan, dan individu tersebut hanya menerima secara langsung rangsangan stres tanpa ada proses penilaian. Stres model respon dikembangkan oleh Hannah Shell. Hal ini adalah seorang ahli yang dikenal karena sebuah penelitian yang dilakukannya, serta teorinya tentang stres yang ia kaitkan dengan aspek-aspek fisik dan kesehatan. Shell menekankan bahwa stres merupakan reaksi atau tanggapan tubuh yang secara spesifik terhadap penyebab stres, yang mana hal tersebut memberikan pengaruh kepada seseorang. Stres model transaksional berfokus pada respon emosi dan proses kognitif yang mana didasarkan pada interaksi manusia dengan lingkungan, atau dengan kata lain, stres model ini menekankan pada peranan penilaian individu terhadap penyebab stres yang mana akan menemukan respon individu tersebut. Ada tiga jenis sumber stres yang dapat terjadi pada kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sumber yang berasal dari individu. Ada dua cara stres berasal dari individu. Yang pertama adalah melalui adanya penyakit. Penyakit yang diderita individu menyebabkan tekanan biologis dan psikologis sehingga menimbulkan stres. Sejauh mana tingkat stres yang dialami individu dengan penyakitnya dipengaruhi faktor usia dan keparahan penyakit yang dialaminya. Cara yang kedua adalah melalui terjadinya konflik. Konflik merupakan sumber yang paling utama. Di dalam konflik, individu memiliki dua kecenderungan yang berlawanan. Yang kedua yaitu sumber yang berasal dari keluarga. Stres dalam keluarga dihasilkan melalui adanya perilaku, kebutuhan-kebutuhan, dan kepribadian dari masing-masing anggota keluarga yang berdampak kepada anggota keluarga lainnya. Konflik interpersonal ini dapat timbul dari adanya masalah finansial, perilaku yang tidak sesuai, melalui adanya tujuan yang berbeda antar anggota keluarga, bertambahnya anggota keluarga, perceraian orang tua, penyakit dan kecacatan yang dialami anggota keluarga, dan kematian anggota keluarga. Yang ketiga yaitu sumber stres yang berasal dari komunitas dan masyarakat. Adanya hubungan manusia dengan lingkungan luar menyebabkan banyak kemungkinan munculnya sumber-sumber stres. Misalnya, stres yang dirasakan anak sekolah akibat adanya kompetisi-kompetisi dalam hal seperti olahraga. Sisi lain, stres yang dialami oleh orang dewasa banyak diperoleh melalui pekerjaannya dan berbagai situasi lingkungan. Stres yang diperoleh melalui pekerjaan contohnya dikarenakan di luar sisi kerja, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan yang diemban, kurangnya hubungan interpersonal dengan sesama rekan kerja, promosi jabatan, kehilangan pekerjaan lainnya. Stres yang diperoleh dari lingkungan juga dapat diakibatkan oleh lingkungan yang berisik dan padat serta lingkungan yang tercemar. Selanjutnya, pengaruh stres terhadap kesehatan. Yang pertama, sistem saraf pusat dan endokrin.
Sistem saraf pusat paling bertanggung jawab dalam merespon stres, mulai dari pertama kali stres muncul sampai hilang. Selain menghasilkan respons fight or flight, sistem saraf pusat memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Ketika kortisol dan adrenalin dilepaskan, organ hati menghasilkan lebih banyak gula dalam darah atau glukosa untuk memberi energi pada tubuh. Jika tubuh menggunakan semua energi tambahan, tubuh menyerap glukosa kembali. Bagi yang rentan terhadap diabetes tipe 2, glukosa tidak bisa diserap semua sehingga kadarnya meningkat. Pelepasan hormon adrenalin dan kortisol menyebabkan detak jantung meningkat, pernapasan lebih cepat, dan pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki. Bagaimana jika stres mulai menghilang? Sistem saraf pusat memberitakan tubuh untuk kembali pada kondisi normal. Yang kedua, pada sistem pernapasan. Saat stres, napas menjadi lebih cepat karena tubuh harus mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagi pengidap asma dan emfisema, kondisi ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Yang ketiga, pada sistem kardiovaskular. Selain membuat jantung berdetak lebih cepat, stres jangka panjang dapat membuat pembuluh darah yang menuju ke otot besar dan jantung melebar. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Alhasil, stres jangka panjang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Yang keempat, pada sistem pencernaan. Stres bisa membuat seseorang mengalami heartburn, reflux asam, mual, muntah, dan sakit perut. Stres juga berpengaruh pada pergerakan makanan dalam usus, sehingga meningkatkan resiko diare dan sembelit. Yang kelima, pada sistem otot rangka. Pada stres kronis alias terjadi dalam jangka panjang, otot tidak mempunyai banyak waktu untuk rileks. Seakibatnya, otot yang menegang ini bisa mengalami sakit kepala, nyeri punggung, hingga nyeri di seluruh tubuh. Yang keenam, pada sistem reproduksi. Pria lebih banyak menghasilkan hormon testosteron selama stres. Kondisi ini bisa meningkatkan gairah seksual dalam jangka pendek. Jika berlangsung lama, kadar hormon testosteron pria mulai menurun hingga mengganggu produksi sperma yang bisa meningkatkan resiko terjadinya disfungsi ereksi atau impotensi. Bagaimana dengan wanita? Stres jangka panjang bisa memengaruhi siklus menstruasi. Untuk yang ketujuh, pada sistem imun. Stres dalam waktu lama merangsang tubuh untuk melepaskan kortisol atau hormon stres yang bisa menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Akibatnya, seseorang yang mengalami stres kronis rentan mengalami infeksi penyakit seperti influenza dan membuat luka sulit sembuh. Yang terakhir yaitu gangguan psikofisiologis, yaitu gangguan seperti asma, hipertensi, sakit kepala, dan lain-lain. Ditandai oleh gangguan psikofisiologis merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis terutama stres. Gangguan psikofisiologis memfokuskan perhatian pada hubungan kausal satu arah pada interaksi antara psike dan soma, atau dampak dari faktor psikologis secara negatif terhadap kondisi medis. Pada gangguan psikofisiologis dapat menimbulkan kerusakan organik tubuh. Gangguan psikofisiologis bukan merupakan gangguan mental. Jadi, pada gangguan psikofisiologis, faktor psikologis dapat berpengaruh besar terhadap tubuh atau kondisi medis. Oleh karena itu, misalkan seseorang bisa saja meninggal dunia karena mempunyai tekanan darah tinggi atau asma yang dipicu secara psikologis, sama seperti jika penyakit tersebut dipicu oleh infeksi atau cedera fisik. Itu tadi PowerPoint dan presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.